kita ambil pupuknya, kita masukkan ke bawah tanah, campurkan sedikit. Seperti ini guys. Ini sudah lama tidak dikasih pupuk, jadi media tanahnya kurang. Jadi kita tambahkan pupuk di sini sambil menambah media tanahnya dia. Pupuknya ini sudah langsung menjadi media tanahnya dia guys. Karena kan untuk proses pembuatan pupuk ini juga kita menggunakan walaupun sedikit tanah. Jadi kita tidak perlu menambah tanah lagi. Kita hanya perlu menaruh pupuk-pupuk ini di atasnya. Nanti sambil kita gemburkan bagian bawahnya. Nanti dia akan meresap sendiri pada saat kita sudah siram. Kita ke pohon-pohon berikutnya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna. Dan kali ini saya ada di kebun saya yang sangat banyak sekali pohon-pohon liarnya. Saya lihat seperti itu. Ini semenjak musim hujan tidak pernah saya perhatikan. Nah, daun-daun yang tua-tua ini akan saya jadikan kompos. Ember ini sebagai tempat untuk membuat kompos dari daun-daun sisa hasil kita bersih-bersih. Kita masukkan tanah di sini. Ini guys, tanahnya sedikit saja. Daun yang kita tak pakai ini kita potong sedikit supaya dia semakin cepat untuk terurai. Potong seperti ini. Tambahkan lagi daun-daunnya, kita akan tambahkan tanah lagi di atasnya. Ini tidak memakai pupuk kandang, tidak memakai mol, dan tidak memakai E4. Kita lihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk dia terurai dan berubah menjadi kompos. Kita tutup dulu guys. Mana tutup? Nah, isi tanah dulu di atasnya. Rumput-rumput liar walaupun ya sudah masih ada akarnya di sini, kita masukkan di sini dan kita tutup. Dia akan panas di dalamnya dan dia akan mengalami pembusukan. Jadi walaupun kita isi tanah di sini, karena tempatnya tertutup seperti ini, dia tidak akan tumbuh guys, tapi malah akan membusuk. Ya, inilah hari pertama, kita belum lihat ada perubahan yang berarti karena memang baru kemarin kita potong-potong seperti ini.
kemarin saya tambah lagi. Jadi setelah saya tambah, saya isi tanah lagi. Ini setiap hari akan menyusut dia guys. Jadi nanti dia akan, mungkin besok atau 2 hari lagi dia akan setengah dari ini, karena yang bagian bawahnya sudah mulai melakukan proses penguraian. Nah, di atasnya kita bisa tumpuk lagi sampai dia penuh maksimal. Ingat, kalau kita menambahkan media lagi, kita harus menambahkan tanah lagi di atasnya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Ini seperti ini saja. Jadi tanpa kita berikan E4, tidak ada mol, tanpa pupuk kandang, cuma potongan daun dan tanah saja. Dan kita akan lihat hasilnya kapan dia bisa terurai dan berubah menjadi kompos. Nah guys, ini adalah kompos yang kemarin saya buat, dan ini sudah berumur 1 minggu. Kalian bisa lihat di dalamnya seperti inilah dia, seperti ini. Nah, kalian lihat dalamnya kan sudah mulai membusuk dia. Nah, seperti inilah di dalamnya. Inilah guys. Jadi walaupun kita menaruh akar-akar di sini, dia nanti akan mati sendiri dia guys. Nah, lihat seperti ini pembusukannya. Ini adalah 1 minggu. Nah, bagian dalamnya semakin dalam semakin cepat busuk, karena di bagian dalamnya itu panas sekali dia. Nah, ini kayu-kayu memang agak lama proses pembusukannya, tapi tidak masalah, dia akan busuk juga nanti. Dan sekarang kita akan tambah lagi bahan-bahannya. Jadi kemarin kita sudah penuh, dan setelah seminggu dia berlalu, dia mengalami penyusutan seperti ini. Kita tambah lagi di dalamnya. Jadi kalian lihat di sini, ini akar-akarnya masih, tapi kita masukkan saja seperti ini. Lalu ini adalah daun-daun kering, kita juga masukkan seperti ini. Sebenarnya kalau kalian tidak ingin menambah lagi boleh, saya cuma ingin menambah volume dari kompos yang akan saya dapatkan, jadi saya tambah lagi. Mumpung dia mulai menyusut, jadi tempatnya masih muat lagi. Dan ini baru 1 minggu. Kita masukkan lagi sampah-sampah organiknya. Kalau kalian tidak punya sampah kering, bisa daun-daun yang masih segar, tidak masalah. Sisa-sisa dari sayur mayur juga tidak masalah. Nah, setelah kita taruh seperti ini, jangan lupa untuk menaruh tanah. Nah, kita ambil tanahnya dulu. Nah, taruh tanah di atasnya. Tanahnya ini harus lembab. Tanah biasa juga bisa. Ini kebetulan saya sudah selesai memanen pohon ini. Jadi tanah polybagnya juga sudah mulai hancur. Jadi tanah ini yang saya pakai untuk membuat kompos. Nah, lihat dia sudah hancur gininya polybagnya. Jadi tanahnya ini saya pakai untuk membuat kompos ini. Kita tutupi lagi dia sampai rata. Nah, kalau kita sudah menutup semuanya ini dengan tanah, ini yang akan membuat bagian dalamnya panas. Jadi begitu tertutup semuanya, bagian dalamnya akan menjadi panas, dan proses pelapukan dari daun-daun yang kita taruh di dalamnya akan cepat terjadi guys. Ya, walaupun ada akarnya, walaupun masih segar daunnya, semuanya akan cepat lapuknya. Nah, ini kita tutup lagi. Pastikan ini lembab guys ya, tanahnya. Karena kalau tidak lembab, dia malah susah untuk mendaur ulang, terurainya susah dia. Nah,
Setelah itu kita tutup lagi. Kita akan melihat 1 minggu kemudian seperti apa proses dari pelapukan daun-daun yang sudah akan kita masukkan untuk menjadi pupuk. Jadi sekali lagi saya bilang, ini tidak isi mol, tidak isi M4, tidak berisi pupuk kandang. Jadi cuma daun dan kita isi tanah. Ya, kita lihat lagi sampai berapa lama dia akan menjadi kompos. I guess ini sudah hari ke-14, yaitu 2 minggu. Jadi kita buka dulu. Nah, seperti inilah dia penampakan dari pupuk yang kita buat. Nah, kita lihat di dalamnya. Yang ini bagian atasnya baru berumur 2 minggu. Jadi kita akan melihat dan membandingkan bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, kita tuangkan dulu sini. Ini adalah bagian yang baru seminggu. Kalian bisa lihat seperti ini, dia masih berupa daun. Bagian. Nah, dan ini adalah bagian paling bawah yang kemarin kita isi banyak akar-akar. Mari kita tuangkan semua dan kita lihat seperti apa penampakannya. Seperti ini dia, guys. Jadi bagian bawahnya ini yang berupa kayu-kayu dan daun-daun yang basah. Seperti ini dia. Kita akan ledok seperti ini. Kemarin kita tidak memotong-motong kecil-kecil. Jadi kalau kita tidak potong kecil-kecil, dia akan seperti ini bagian bawahnya itu. Dan yang bagian yang kita potong atau bagian atasnya akan berbentuk seperti ini dia. Ini baru berumur 2 minggu. Jadi 2 minggu itu baru proses penguraian. Kita tidak memakai mol, tidak memakai pengurai-pengurai lainnya, dan tidak memakai pupuk juga. Jadi ini hanya rumput dan tanah saja. Kita ledok dulu, kemudian kita masukkan lagi. Ini karena kemarin hujannya sangat deras, kondisi tanahnya sangat basah, sehingga proses penguraiannya pun agak lambat ini karena terlalu basah. Kita akan masukkan lagi setelah kita campur, dan kita tunggu lagi proses selanjutnya. Nah, kita sudah masukkan lagi dan sudah kita campur. Nah, seperti ini dia. Ini baru berumur 2 minggu, belum terurai sempurna, tapi dia sudah tidak berupa daun-daun segar lagi. Nah, yang bagian atas ini sudah saya campur juga. Ini yang jadi sebenarnya ini ada yang seminggu, ada yang 2 minggu ini. Karena kemarin setelah dia berumur seminggu, kita tambahkan lagi dia. Ini adalah pupuk yang sudah berumur 3 minggu. Mari kita lihat. Seperti ini dia, guys. Ini sudah jadi sebenarnya, lihat. Ini sudah hancur semua. Nah, seperti ini. Ini tinggal akar-akarnya saja yang masih kurang
rata terurainya, tapi ini sudah bisa dipakai pupuk. Kalian bisa lihat di sini sampai bawah dia sudah hancur. Nah, ini masih beberapa yang seperti ini, tapi sudah bisa digunakan ini guys. Jadi ini adalah pupuk yang kita dapatkan setelah dia kita biarkan di dalam ember ini selama 3 minggu. Jadi saya hanya menggunakan tanah di sini, tidak menggunakan mol, tidak menggunakan E4, tidak menggunakan kompos, hanya tanah dan potongan-potongan dari daun saja. Jadi kita memerlukan waktu 3 minggu untuk menjadi kompos seperti ini. Nah, kompos ini sudah bisa kita gunakan. Kita tinggal menaruhnya saja dan mencampurnya di media tanam yang akan kita gunakan. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.